bikin dia gereja adalah pemuritan itu. Kalau dia nggak menjalankan amanat agung, bisakah dia disebut gereja? Pada akhirnya kan amanat agung itu kan jadikan semua bangsa murid. Orangnya yang dibangun. Punya anak 3 laki-laki, ya pasti kan yang harus memuridkan mereka ya saya, siapa lagi? Masa saya lempar ke youth pastor? Selamat siang, saat ini Obor Berkat kita bersiap untuk mengirimkan paket ke Sibolga. Paketnya akan dikirim pada saat ini sebanyak 715 dari 1000 paket yang akan dikirim. Kita sudah selesai loading barang bantuan sebanyak 150 paket dari 750 paket. Kita harapkan hari ini kita bisa melakukan 3 kali pengiriman agar barang-barang bantuan ini bisa segera didistribusikan menuju Sibolga. Membuat tema ini juga berdasarkan semua rangkuman di sosial media, semua pernyataan-pernyataan sosial media yang coba saya rangkum. Yesus lahir di Palungan, tapi sekarang gereja mungkin lebih sibuk membangun gedung. Iya relevan, saya rasa dari dulu sama ya, maksudnya Yesus dari zaman Yesus pun juga bait Allah itu kan diruntuhkan ya. Dan dia bilang, dia kasih tahu bahwa bait Allah yang sejati itu kan tubuhnya dia dan bahkan kita. Tuhan kan tinggal di dalam setiap kita. Jadi kita kenal lagu yang kita percaya bersama ya, gereja bukan bangunannya, bukalah pintunya lihat di dalamnya, gereja kan orangnya. Pada akhirnya kita sibuk membangun orang atau sibuk membangun bangunan kan gitu. Itu idenya. Iya benar ya. Jangan sampai benar tadi yang dibilang pemuritannya nggak jalan sehingga nggak sibuk bangun orang. Nanti tiba waktunya yang punya visi udah dipanggil Tuhan, gerejanya kosong karena nggak ada yang lanjutin dia punya pemuritan, karena pemuritannya nggak jalan, dia nggak menghasilkan orang-orang yang seperti dia juga, yang seperti dia mengikut Yesus. Harusnya kan orang-orang ikut dia untuk jadi seperti Yesus juga. Iya. Gereja itu adalah orang di dalamnya. Apakah orang di dalamnya itu juga dia dibangun? Kita bangun kan? orang. Iya. Kasarnya ada istilah yang bagus ya. Kita nggak pakai orang buat bikin bangunan. Kita pakai bangunan buat bikin orang, kasarnya gitu. Kita bikin bangunan tuh buat bangun orang sebenarnya. Bukan sebaliknya kan kadang kalau sebaliknya kan gitu, kita manfaatin orang buat bikin bangunan kan gitu. Banyak orang, kolektanya banyak bisa bikin makin gede nih. Fasilitas ditambah dan segala macam. Pada akhirnya kan amanat agung tuh kan jadikan semua bangsa murid. Orangnya yang dibangun, bukan bangunan itu. Bangunan itu akan runtuh kata Yesusnya, akan tiba waktunya nih si yang dibanggakan ini akan bahkan satu batu pun nggak ada di atasnya, jadi semuanya rata, dirontokin gitu, dan itu real. Pada akhirnya salah satunya kalau Indonesia paling ngerasain ya, kita sulit bikin bangunan di sini, izinnya susah. Sebenarnya itu cara sorga ngingetin, udah nggak usah ngurusin gituan kan gitu. Fokus aja ya. Menurut Bang Charlie atau Bang Kristus secara pribadi, Yesus lebih memilih lahir di Palungan bukan di istana gitu. Kalau buat saya secara akses, kan kalau lahir di istana, kalau dia lahir di istana, yang jenguk susah. Orang-orang tertentu aja. Betul. Mana boleh sembarang orang masuk. Cuma kalau dia lahir di kandang atau entah di rumah atau di kandang tapi dia dibaringkan di Palungan, siapa aja boleh masuk. Free access. Dari yang paling kaya dan paling pinter, majus dari timur, sampai gembala yang di Padang yang belum tahu, kita kira-kira domba gue laku nggak ya tahun ini, kayak dari yang paling pinter paling kaya sampai yang paling kurang pendidikan dan nggak mampu, semuanya punya akses buat masuk. Bayangin kalau dia lahir di istana, siapa yang jenguk? Ya, kalau dia lahir di istana, paling orang majus doang. Harus izin dulu. Iya, paling orang majus doang. Ada protokolnya yang susah banget. Nggak bakal masuk banyak birokrasi orang, percayalah, nggak bakal masuk banyak orang. Kayak contoh misalnya gini, lahiran di kamar VVIP sama kamar yang ada balai-balainya tuh yang gede, yang paling bawah, yang bangsal. Ya kan, kalau bangsal kan siapa aja boleh di situ. Ngobrol-ngobrol ngapain? Kalau di VVIP udah naik ke lantai berapa, depannya kecil, masuk cuma bisa 3 orang. Ngerti nggak maksudnya? Akses, bicara akses menurut saya. Karena aku percaya Tuhan rindu kita bisa mengakses Dia. Kan tujuan Yesus hadir tuh itu. Biar kita bisa kembali connect sama Dia, akses. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Bang Christopher Tapiheru, tapi mau ngingetin kalian nih yang saat ini mungkin kalian punya berbagai masalah yang bingung, nggak tahu mau cerita sama siapa, kalian bisa hubungin nomor di bawah ini karena ada hamba-hamba Tuhan yang mau dengerin cerita kalian, yang mau berdoa buat kalian, langsung aja hubungi nomor-nomor di bawah ini. Ya, akses siapapun kita, mau kita berdosa, mau kita pengusaha, mau kita orang-orang kaya dan lain-lain, punya akses untuk masuk ke Yesus yang sama. Iya, benar juga ya. Gue nyambung dulu nih, ini maksudnya tadi gue setuju banget Yesus lahir di Palungan.
itu sebenarnya kan gereja juga itu sama. Yesus itu datang ke dunia untuk orang yang paling hina. Nah, gereja ini juga harusnya mencari orang yang paling hina. Berarti gereja harus keluar mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Iya. Yesus lahir di Palungan, tapi kata netizen, gereja berlomba soal gedung, panggung, dan branding. Ya, nah itu menurut Bang Charlie gimana? Ya, mungkin memang karena begini. Kalau tidak branding kan gerejanya nggak dipenuhi. Kan makanya gereja banyak di mall sekarang, banyak di tempat-tempat keramaian, sehingga Karena jemaat sekarang banyakan ke mall, Bang. iya, sehingga itu juga menguntungkan pengusaha mall. Sehingga pengusaha mall itu mallnya nggak tutup. Dan gereja juga diuntungkan karena mereka bisa nge-mall. Menjangkau jiwa-jiwa yang ke mall. Iya, kalau positifnya menjangkau Jemput jiwa. bola lah. Iya. Kalau gereja kami di mall, sederhananya karena izin membangun sulit. Iya, betul. Dan duitnya juga sulit. Dua itu. Jadi paling gampang di mall, keamanan juga aman, nggak usah izin siapa-siapa. Kan itu yang pengelola mall. Kan kalau bikin gereja dimanapun kan 200 kakak, tanda tangan semua. Itu pun kalau yang minta sogokan lebih, bikin rusuh kan gitu. Soalnya semua udah 200. Benar. Jadi akhirnya kita pakai di mall karena tadi masalah kesulitan tadi, tapi lucunya di mall lah justru kita ketemu dengan mereka yang sebenarnya nggak tertarik ke gereja tadinya. Tiba-tiba gereja, gue Kristen lagi, gereja deh kan gitu. Jadi di sana, jadi nggak ada upaya untuk apa. Tapi gini, berkaitan tentang yang berlomba untuk membangun ya, besar-besaran adu mekanik saya bilangnya. Itu saya nggak ada alasan lain, itu pasti karena terkontaminasi sama spirit dunia ini. Bersaing memang. Bersaing. Jadi adu fasilitas, adu kenyamanan gitu. Akhirnya jemaat boro-boro jadi murid Yesus. Nggak nyaman dikit langsung pindah ke tempat yang lebih nyaman kan. Itu kurang menarik dikit pindah ke tempat yang lebih menarik. Jadi akhirnya ya kayak dunia inilah adu menarik aja. Toko ini bikin sesuatu yang dibanding toko ini saingan-saingan kan gitu. Nah, jadi, kenapa Bang Kristo menyatakan hal seperti itu? Apakah Bang Kristo juga melihat hal itu terjadi? Ya, saya pelayanan kan banyak tempat ya. Saya ngelihat ada yang benar-benar emang bangun karena emang gini, kebutuhan. Membangun yang bagus adalah selalu gini, ketika dia udah nggak muat, dia bikin lebih gede. Itu selalu yang bagus. Yang paling problem adalah dia langsung bikin yang gede. Ya kan, karena nggak mau kalah gede sama yang lain. Akhirnya tuh bingung ngisinya gimana, kan gitu. Itu buat saya problem. Tapi kalau emang expanding, kan normal gitu, selalu mulai dari kecil. Makanya kata istilah gereja lahir di istana, saya juga kurang setuju, karena gereja lahir dari persekutuan berapa orang, 2-3 orang kumpul. Keluarga kecil dari di rumah, dari di coffee shop, dari tambah gede, nggak muat. Ayo kita ruko sebelah kosong, kita coba bayar. Karena itu yang benar, selalu akan makin lama makin besar gitu. Itu yang buat saya, ya itu yang bisa dikatakan tentang hal itu. Tapi gini Bang, ada pernyataan juga yang mungkin coba ditanggapin ya. Menyampaikan amanat agung kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, atau kita mungkin akhirnya memindahkan jemaat. Misalnya yang Bang Charlie gereja sebelah, gereja sebelah Bang lebih canggih Bang, ada artisnya, ada musiknya, ada pengkhotbah yang bagus. Atau kayak gimana Bang Kristo melihat konteksnya? Sedihnya iya ya, itu realitanya ya. Secara terlihat tuh seperti itu. Tapi gini, akhirnya nggak ada yang ngaku sih. Maksudnya kalau lo bikin sesuatu yang lebih menarik untuk apa? Untuk menjangkau yang udah terjangkau sebenarnya. Tapi gini, walaupun nggak ada yang ngaku dan nggak merasa melakukannya, ya tapi kenyataan bahwa kita rata-rata mayoritas tuh terlibat dalam namanya saya bilang church rat race, perlombaan tikus. Gereja tuh masuk di perlombaan itu yang adu mekanik tadi, adu mewah, fasilitas dan segala macam, menunjukkan bahwa kita nih ada di perlombaan ini, menjelaskan bahwa ya kita lagi sedikit banyak hal ini tuh benar gitu loh, bahwa lagi mengupayakan justru pindahin yang udah Kristen, udah percaya Yesus ke tempat kita. Kita lagi mikirin bagaimana, gimana lebih nyaman, lebih ini, lebih segala macam. Itu kan berarti perlombaan yang sangat berbeda gitu loh. Kan bukan itu yang dicari. Gimana cara kita bisa orang-orang ini bisa lebih tertanam, lebih bertumbuh bersama, gimana bisa lebih setia, gimana bisa lebih diubahkan orang-orang ini jadi misalnya laki-laki jadi para suami yang lebih baik, ya istri menjadi para ibu dan istri yang lebih sesuai dengan firman Tuhan. Kan itu mestinya itu ya kualitasnya dibanding kuantitasnya. Jadi kenyataan bahwa kita lagi sibuk bikin lebih nyaman dan lebih apa, itu kan menunjukkan kita lagi dalam perlombaan itu. Tadi seperti yang dikatakan bahwa ya gereja memang harus memuridkan. Mungkin saja alasannya dia nggak dimuridkan di situ, jadi dia liar, bisa saja. Tapi kalau dia dimuridkan dengan baik, mungkin dia akan taat. Ini point of view-nya kita lihat dari sisi yang berbeda ya. Gitu. Jadi si A melakukan itu mungkin saja karena memang dia nggak dimuridkan, karena dia selalu diberikan hiburan, entertain. Entertainnya udah bosan, dia pindah cari lagi entertain yang lain. Tapi kalau dia diberikan pemuridan, mungkin dia nggak akan pergi. Karena dia merasa saya tertanam di sini,
Bisa saja itu seperti itu. Jadi nggak selalu salah gerejanya, tetapi jemaatnya juga mungkin. Ya, kita ya kan. Mungkin jemaatnya yang mungkin secara Ya udah terbiasa. belum lah. dewasa juga ya. Iya. Mungkin dia lebih senang untuk kayak gue lihat nih gereja ini bertumbuh, gue pindah ke sana. Gue lihat nih kayaknya pastornya ini lebih pastor install deh kayak gitu kan. Pastor ini lebih keren deh ya kan. Lebih cool di situ, worship leadernya kayaknya artis semua isinya gitu. Kayaknya gue menarik deh. Gue kenal sama itu. Lebih seperti itu karena sekarang atau gimana? Ya saya percaya gitu ya, maksudnya apa ya, kasarnya ngomongnya gini, ini kasar banget sih ngomongnya. Kambing sama domba kan sama-sama embe ya. Cuma beda kambing sama domba tuh apa sih? Domba tuh kan selalu cuma mau dengerin suara gembalanya. Kambing kan oportunis. Mana aja yang rumputnya lebih hijau pindah dia. Kan gitu. Kasarnya gitu ya. Karena dia melompat-lompat. Iya, dia kan memang gitu. Dia selalu nyari yang lebih bagus, lebih nyaman, lebih mewah, lebih seru, lebih seru. selalu gitu kambing. Iya, iya. Tapi domba kan nggak. Makanya berapa teman saya yang menyadari bahwa kita nggak usah khawatir. Misal ada gereja baru buka di mana, gereja gede, kita nggak usah khawatir. Kenapa? Kalau emang benerin domba nih yang dipercayakan sama Tuhan, nggak bakal gampang pindah domba-domba ini. Iya. Mereka dengerin suara gembalanya, dia nggak gampang dengerin suara orang lain, walaupun rumputnya lebih hijau. Karena kita percaya gereja mau dia kecil, mau dia besar, mau mega church atau apapun, mereka akan dipakai Tuhan sesuai porsi masing-masing. Karena fokusnya di membangun orang. Bagaimana nih kita membedakan gereja yang sungguh-sungguh menjalankan amanat agung gitu kan? Karena di era sekarang kan gereja akhirnya seperti yang tadi kita sudah bahas gitu. Gimana nih kita bisa menemukan gereja-gereja yang memang fokus ke amanat agung? Kayak gitu dari Bang Chris. Amanat agung itu apa sih? Pergi dan memuridkan. Ya kan, discipleship. Iya. Ya. Lihat aja discipleship-nya dalam tanda kutip ini bukan hanya jalan. Ini gereja ada discipleship-nya apa enggak? Karena gini, discipleship atau pemuritan itu bukan program. Kalau program seperti halnya program yang lain, ada yang jalan, ada yang enggak. Ya, kayak program KKR lah ya, itu cuma program macam-macam. Ada program ini kita bikin nggak jalan, kebaktian ini tutup deh, nggak jalan misalnya. Yep. Tapi kan dia bukan program, dia itu justru yang bikin dia gereja adalah pemuritan itu. Kalau dia nggak menjalankan amanat agung, bisakah dia disebut gereja? Itu pertanyaannya. Jadi intinya tentang kita menduplikat orang-orang jadi pengikut Kristus. Kita memberikan hidup kita, kita memberikan akses yang kayak tadi, kita buka diri untuk orang tuh, beberapa orang ngikutin kita, ngeliatin kemanapun kita ini, apapun dicontohin, kita berbagi hidup sama mereka. Nah, tapi secara pribadi hal itu yang Bang Kristo lakukan apa? Oh iya, itu saya lakukan. Saya ambil beberapa orang dengan sengaja, 2-3 orang bahkan lebih, hampir 12, karena Yesus kan contohin 12. Saya beri 12 orang itu akses kehidupan saya. Semuanya. Dia punya akses, dia punya WA saya untuk kontak saya kapanpun. Kita berbagi hidup. Ya kita terus pemuritan terus berjalan karena saya berharap ya tadi visinya Tuhan itu bisa tersalurkan dengan baik lah untuk kembali melanjutkan, karena pemuritan itu kan sesuatu yang berputar. Saya memuridkan orang, nanti dia memuridkan lagi yang lain, dan itu selalu kayak gitu. Duplikatnya justru di situ sebenarnya. Oke, duplikatnya berarti kita seperti Yesus gitu kan. Yesus juga kan sebenarnya dia mencontohkan dengan 12 murid itu kan. 12 murid yang selalu bersama-sama dia, tahu bagaimana dia dari apapun ya gitu. Nah, dalam konteks gereja gimana Bang? Kalau mungkin mega church lah, gereja-gereja besar, nah itu gimana mereka memuridkan dengan konteks Gak ada masalah sebenarnya. Kalau satu orang pegang, anggap 2 orang aja. Kayak sistem MLM. Downline-nya 2 tuh, kakinya 2 kan. Kan itu gampang sebenarnya. Satu orang pegang 2, satu orang pegang 2. Itu kan pasti kepegang semua, mau berapa ribu pun gitu loh. Cuma kalau kita patokin, gembalanya terus yang mesti gembalain. Udah susah lah. Gembalanya mesti muridin. 12 orang jadi 12.000, gimana muridin 12.000? Betul. 12 orang aja itu udah maksimal buat saya. Jadi kadang ada yang udah megang 40. Wah, kebanyakan Pak, saya bilang. 12 aja, Yesus aja 12 kok. Kalau masa kita lebih-lebihin Yesus. Nggak, kalau 40, 50 akhirnya kita nggak bisa handle masalah dia kan Bang. Misalnya contoh, datang ke Bang Charlie 40 orang. Usah, stroke bisa-bisa. Gimana bisa datang ke 40? Nggak bisa kan? Iya, gue puyeng juga. Benar. Makanya pentingnya untuk tadi memuridkan secara small groups. Jadi satu misalnya gembala nih dia punya 3 orang di bawahnya yang dia muridin. Nah 3 orang tadi ntar punya 3 orang masing-masing punya 3 orang lagi. Kan sebenarnya mau berapa ribu juga kepegang. Sebenarnya pemuritan yang tepat itu dimulai dari keluarga kita kan sebenarnya. Ya iyalah, dari mana bukan lagi? Karena menurut Bang Kristo secara pribadi gimana? Ya sama kayak saya punya anak 3 laki-laki. Ya pasti kan yang harus memuridkan mereka ya saya, siapa lagi? Masa saya lempar ke youth pastor? Nggak bisa lah. Udah pasti ke sekolahnya ya? Ya iya apalagi. Ya kan pasti saya duluan tuh tugas saya gitu loh. Sambil memuridkan yang lain. Oke, berarti dalam konteks Bang, biar bisa kita definisikan pemuritan itu adalah bagaimana kita menjadi contoh buat orang-orang yang kita muridkan, dia melihat hidup kita, apapun dan lain-lain secara terbuka atau kayak gimana Bang? Iya, saya sih tertarik kalau istilah pemuritan itu seperti kayak orang yang sedang ada di padepokan. Padepokan apa lagi ini Bang? Silat. Silat. Oke. Atau kungfu guru itu
mereka tuh kan satu tempat tuh. Iya. Jadi mereka makan bersama ini. Itu kan seperti yang dilakukan Yesus kan? Ya kan? Mereka mungkin kiblatnya itu. Yesus sudah melakukan itu kan? Ya. Nah, kalau di dalam kekinian lah ya kata sekarang ini ya, memang untuk seperti itu amat terasa sulit. Sangat sulit karena kesibukan orang. Tetapi kan di zaman sekarang ini teknologi makin canggih bisa saja kan? Bisa. Karena ada grup-grup ya. Yang penting kan ada sesuatu ikatan. Sebenarnya kan ikatan emosi yang mau dibangun di pengertian itu. Ikatan emosi itu ada kepedulian, ada kita saling mengingatkan, ada kita saling memperhatikan. Ya sama seperti orang pacaran udah makan belum kan kayak gitu ya. Kan ini kan juga misalnya dia bilang, "Bro, doain anak gue nih lagi sakit kan?" Oh iya, kita doa sama-sama. Udah kan? tobat belum kan gitu misalnya. Ya, berarti bisa didefinisikan pemuritan itu adalah bagaimana proses membuat seseorang yang tadinya mungkin dia malas ke gereja, nggak percaya Yesus, tapi dia dimuridkan step by step, sampai akhirnya dia belajar tentang Yesus, belajar tentang pribadinya, akhirnya dia meniru misalnya Yesus itu, dan dia akhirnya menduplikat orang lain gitu kan. Sesimpel itu kan. Benar nggak Bang? Buat Bang Kristo, tadi kan Bang Kristo bilang gini kan, kadang bagaimana caranya nih biar gereja akhirnya fokus menjangkau keluar, ya kan, keluar dalam arti adalah mengabarkan kabar baik, bukan hanya memindahkan gereja sebelah tadi gitu. Gimana biar kita fokus ke sana Bang, gereja? Ya buat saya kita perlengkapi semua jemaat kita ya untuk punya hati misi ya, untuk memberitakan Injil melalui kehidupan mereka lewat postingan minimal, lewat kehidupan mereka itu yang ideal. Jadi karena orang nggak ada yang mau baca Alkitab, tapi semuanya ngeliatin hidup kita kan. Dan buat saya itu saya percaya ketika kita lagi fokus melakukan yang emang Tuhan Yesus suruh, kita nggak sempat membandingkan dan nggak sempat bersaing. Karena lagi sibuk melakukan yang emang Tuhan taruh di dalam gereja kita nih, ini yang mesti kita lakukan gitu. Jadi buat saya kita berfokus ke situ aja deh. Itu pasti akan ngebantu kita untuk lebih bisa nggak sih ya, kayak saya ngeliat di komplek rumah ya. Saya ngeliat pembantu yang suka ngerumpi itu biasanya kerjaannya nggak ada gitu. Cuma kalau lagi sibuk kerja nggak sempet dia ngerumpi nggak jelas gitu loh. Pada akhirnya ketika kita sibuk melakukan yang Tuhan suruh, kita nggak punya waktu untuk bersaing, nggak punya, karena emang mestinya nggak bersaing juga sih. Gitu. Nggak ada yang harus disaingin ya, orang kita juga deklarasinya sama ya kan, kita adalah mengabarkan kasih Yesus kepada setiap orang yang belum mengenal dia ya kan, dan itu dimulai dari kita secara pribadi dan mereka melihat kita, dan sehingga ketika mereka melihat kita ya kita menjadi kita terbuka. Kalau saya sih melihat gini, kan Tuhan tahu si hamba-hamba Tuhan ini katakanlah A, B, C, D kapasitasnya masing-masing. Tentu Tuhan kirim orang-orang yang bisa ini dimuridkan oleh ini, oke nih dimuridkan oleh ini. Nah persoalannya tergantung orang si hamba Tuhan ini mau nggak terus mengembangkan potensinya supaya semakin dipercayakan hal-hal yang besar. Tapi kalau dia hanya yakin udah cukup nih, ya udah kan potensi itu kan makin besar ya Tuhan percayakan yang lebih besar. Setiap perkara kecil Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Kan begitu. Yang kecil aja kita nggak setia. Itu kan gitu. Oke, ini closing penutup 1 menit pesan yang pengen Bang Kristo sampaikan di momentum Natal ini, silakan. Kembali mengingat amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus ya, untuk pergi menjadikan semua bangsa murid dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada kita oleh Yesus. Dan Natal adalah sebuah rentetan dari urutan dari kelahiran, kehidupan, pengorbanan, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Jadi jangan memisahkan Natal seolah ini jadi satu momentum yang lebih spesial dari yang lain. Buat saya kita harus melihat bahwa ini satu benang merah yang mesti terus terjaga ya, kehidupan Yesus yang jelas bukan buat dirinya sendiri tapi buat kita, sehingga kita juga jadi seperti dia. Kalau kita benar pengikut Kristus, kita harus seperti dia untuk nggak hidup bagi diri sendiri ya. Kalau ada satu ayat yang bisa saya ingatkan adalah 2 Korintus 5:15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tapi hidup bagi Kristus yang udah mati dan bangkit bagi kita semua. Jadi biar Natal kali ini kita diingatkan untuk terus memberikan kado, untuk tidak memikirkan diri kita sendiri, nggak mencari kira-kira tahun ini gue dapat apa ya, tapi justru tahun ini saya berikan apa kepada siapa, khususnya bagi Yesus yang udah rela lahir, hidup, dan mati, dan bangkit, dan naik ke surga buat kita. Luar biasa. Dari Bang Charlie. Untuk gereja-gereja ya? Bang Charlie mungkin adalah wake up call untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia yang mungkin Bang Charlie sampaikan dari apa yang tadi kita diskusikan dan ngobrolin. Ya, saya sih hanya satu, bahwa gereja sekarang ini harus lebih fokus kepada generasi yang muda, milenial ataupun Gen Z. Karena kalau kita tidak fokus kepada generasi-generasi yang sekarang ini, maka mereka akan terhilang. Mungkin gereja atau
Ya katakanlah gereja cara-cara pemuritannya harus mengembangkan atau memakai cara hal-hal yang lebih sesuatu yang mengupdate diri ya, sehingga generasi Gen Z ini merasa tidak sesuatu yang aneh, tetapi dia merasa dunianya dimengerti oleh gereja karena ya kita harus Yesus datang itu kan dia menyesuaikan diri kepada orang-orang kalangan bawah. Nah gereja juga harus mengupdate diri, menyesuaikan diri menjangkau generasi-generasi Gen Z ini supaya mereka ini tidak terhilang. Mereka harus dimuridkan karena ini generasi yang akan meneruskan bangku-bangku gereja yang mengisi orang-orang tua yang sekarang ini. Kalau enggak hilang nanti, ya kan? Itu titip pesan saya. Oke, ini sebelum kita tutup, kita selalu ketika All Staff Chapel ya, kita akan selalu diingatkan bahwa Cahaya Bagi Negeri atau CBN tahun 2020 sampai 2030 Making Disciple of All Nations. Tadi sesuai dengan yang Bang Kristus sampaikan bahwa kita adalah melakukan amanat agung Tuhan, bagaimana kita juga mengabarkan kabar baik itu dan memuridkan ya. Makanya dari CBN dia melakukan 3 hal. Kita adalah media outreach, kita menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan ya cara menjangkaunya bisa melalui sosial media, bisa melalui media atau melalui hidup kita yang menjadi surat terbuka. Kita juga ibaratnya melakukan pemuritan seperti yang tadi kita bahas, dimulai dari keluarga, dimulai dari hal-hal sederhana. Kita yang harus jadi contoh, kita yang harus jadi teladan. Kalau orang tua jadi teladan buat anak-anaknya, memulai memuridkan dari keluarganya. Kalau tadi gereja, pemimpin gereja dimulai pemuritan dari dia memuridkan pemimpin-pemimpinnya, kayak gitu. Jadi pemuritan itu, dan dari sisi pilar ketiga itu kemanusiaan. Kita juga ya bukan hanya mengasihi diri sendiri, tapi kita juga mengasihi orang-orang sekitar kita. Kita melakukan take action. Dan diingatkan juga tadi tentang di Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi terang, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan telah terbitmu. Ya, setiap kita adalah terang-terangnya Tuhan, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kita juga percaya bahwa gereja Tuhan dimanapun itu, mau gereja kecil, gereja besar, mau gereja seperti apapun akan dipakai Tuhan, dan pastinya mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi terang untuk masyarakat sekitarnya, untuk menjadi terang buat orang-orang yang belum dijangkau, orang-orang yang belum mengenal Yesus gitu. Karena terang-terang itu dimulai dari setiap kita yang ada di gereja, kita keluar untuk menjangkau mereka sehingga mereka mengenal Yesus, dan secara pribadi juga mereka mengalami Yesus sehingga mereka melihat dan mau memuridkan dan melakukan itu ya. Sekali lagi Bang, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you so much juga Bang Charlie sudah membantu nih ya. Terima kasih Bang. Wah, ini buat tamu kita yang luar biasa. Thank you so much ya. Dan kita percaya pelayanan Bang Kristo juga dipakai Tuhan secara luar biasa. Pemuritannya juga mungkin akan eksponensial ya kalau gitu. Thank you so much Bang. Tuhan Yesus memberkati.